Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ini ada breaking news ya, bukan soal sidang Mahfud MD dan Komisi 3 atau Komisi 3 menyidangkan Mahfud MD soal dana 349 triliun, tapi ini soal FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun. Nah, ini apakah kita patut menyesalkannya atau tidak? Coba kita lihat. FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 2023. Hal itu disampaikan FIFA melalui situs resmi Rabu 29 Maret malam. Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 2023, ucap FIFA dalam situs resmi fifa.com. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Ketua PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat, kata FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar Rabu. Ya, bayangkan saya kira-kira ini pakai duit PSSI atau duit BUMN. Itulah yang namanya COI, itu conflict of interest atau good governance, clean government. Ya. Pertemuan itu dilakukan guna membicarakan soal permasalahan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 2023. Piala Dunia usia 20 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun jelang penyelenggaraan tersebut terjadi polemik soal keikutsertakan timnas Israel usia 20. Beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia karena tak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia. Sementara banyak juga pihak yang tidak mempermasalahkan Israel main di Indonesia karena ini merupakan kegiatan olahraga yang menjadi hajatan FIFA. Presiden RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara tentang polemik tersebut. Jokowi menegaskan Indonesia secara prinsip tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun untuk urusan olahraga yaitu Piala Dunia usia 20 yang menjadi hajatan FIFA, Indonesia harus patuh terhadap aturan organisasi sepak bola dunia. Nah, nanti coba kita bicara take it or leave it. Maka itu Joko Widodo memutuskan untuk mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna menemui Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mencari solusi terkait masalah tersebut. Sebelumnya penolakan besar-besaran terhadap kedatangan timnas Israel usia 20 ke Indonesia datang dari sejumlah pihak. Tidak saja organisasi keagamaan atau umum, melainkan dari pemerintah. Gubernur Bali Iwayan Koster adalah salah satu yang menentang keras kedatangan Israel ke Bali jelang drawing Piala Dunia usia 20 2023 di Bali. Penolakan Wayan Koster itu dianggap sebagai kegagalan Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi negara peserta. FIFA akhirnya memutuskan membatalkan drawing Piala Dunia usia 20 2023 di Bali akhir pekan lalu. Pembatalan itu memunculkan spekulasi soal nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 2023 dan juga sanksi lain dari FIFA. Oke ya. Indonesia resmi dicoret induk sepak bola dunia FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 yang digelar tahun ini. Kemudian namun demikian FIFA tidak menyebut faktor kehadiran Israel sebagai penyebab pencoretan tersebut. Sekalipun banyak pihak menghubungkan pencoretan ini dengan penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas kepesertaan Israel dalam kompetisi. Penolakan tersebut juga berimbas pada pembatalan drawing Piala Dunia usia 20 beberapa waktu lalu. Dalam situs resminya, FIFA justru menyinggung tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Oktober 2022. Kala itu kerusuhan memuncak akibat tembakan gas air mata dan menyebabkan total 132 orang meninggal dunia dan mereka adalah nyawa manusia ya. Lewat pernyataan resmi ini FIFA menyatakan komitmen untuk aktif membantu PSSI. Mereka akan bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo
melakukan proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Anggota tim FIFA terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Thohir, tulis keterangan resmi dalam situs FIFA. Adapun tuan rumah baru pengganti Indonesia akan segera diumumkan oleh FIFA dan tanggal turnamen tidak berubah. Sementara sanksi untuk PSSI akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Ya sebenarnya bukan mereka bicara Kanjuruhan ya, bisa jadi soal Israel juga ini. Karena tidak ada titik temu ya. Disinggung tragedi ini iya, tetapi bukan ini penyebabnya sepertinya ya. Erik dicap gagal bila Indonesia batal tuan rumah Piala Dunia usia 20. Ini ada berita menarik soal Ganjar nih apa ya. Ganjar diserang. Buntut dari keputusan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20. Akun Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diserang warganet. Hal tersebut sebagai bentuk kecewa para warganet terhadap pernyataan Ganjar belum lama ini yang mendukung penolakan timnas Israel datang ke Indonesia. Dikutip fajar.co.id dari unggahan terakhir Ganjar, puluhan ribu komentar warganet telah bersarang di sana meskipun unggahan Ganjar tidak ada kaitannya dengan sepak bola, namun warganet tetap menggencarkan komentar pedasnya. Seperti akun bernama _Reas, tak tanggung-tanggung dia melayangkan tagar tolak Ganjar jadi presiden meskipun dirinya mendukung Ganjar sebelum keputusan FIFA keluar. Awalnya saya mendukung Bapak jadi Capres 2024 tapi maaf kali ini udah nggak srek lihat pernyataan penolakan sampean membuat sepak bola Indonesia kembali merosot. Belum jadi presiden udah kelihatan rasisnya, gimana nanti kalau sudah jadi? Dunia sepak bola dicampur adukan dengan politik. Ranggenah. Tolak Ganjar jadi presiden, ujar akun tersebut. Jangan kubur potensi anak bangsa demi kepentingan yang lainnya, ini sepak bola. Tolong bedain sepak bola dan politik. Cerdaslah dalam bersuara, saya rasa banyak orang kecewa dengan pernyataan Anda, tulis akun Yoga Reza. Udah ngeluarin anggaran besar buat renovasi stadion, taunya cuma dipakai Liga Tarkam gara-gara ucapan si Pating superhero cuak, komen akun Chan Musyafan. Semoga hancurnya sepak bola dan mimpi semua pencinta sepak bola tanah air dibayar tuntas dengan hancurnya karir Bapak, kata akun. Oke, macam-macam ya. Terima kasih Pak Ganjar yang sudah menghancurkan mimpi anak bangsa. Mending suren di Pilpres, cetus akun menyerah maksudnya. Kemudian FIFA batalkan Piala Dunia usia 20 Indonesia. Erick Thohir, saya sudah berjuang maksimal. Ya maksimalnya sampai kalah. Tidak berhasil ya. Kemudian tokoh NU beri selamat ke Ganjar Pranowo dan Iwan Koster karena Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Ya, ini luar biasa ya, karena yang menolak ini adalah gubernur-gubernur dari PDIP ya. Ya, sobat era sekalian, apa yang ingin saya katakan ya? Oke, ini hal yang ngeri-ngeri sedap ya yang harus kita pahami. Tapi memang kontroversi akan terus berlangsung. Dan tidak ada yang menjamin keselamatan timnas Israel kalau dia bertarung di sini. Jadi kalau kita bicara mengenai pilihan, ya lebih baik menghindari hal yang mudarat, hal yang kira-kira akan membawa mudarat, ya, daripada kemudian kita berharap ada manfaatnya. Karena bukan berarti kemudian kalau seandainya kita tidak bisa menggelar sepak bola Indonesia tambah turun, ya. Kita juga mungkin hanya bisa sebagai penonton saja. Kualitas sepak bola kita tidak sampai di situlah ya. ASEAN saja kita masih bermasalah. Jadi lalu apa dong? Kalau saya begini ya. Soal Israel ini adalah soal yang tidak bisa kita kompromikan karena mayoritas adalah masyarakat Indonesia. Memang mayoritas tidak puritan, mayoritas moderat, mayoritas tidak peduli. Tapi soal Israel ini adalah soal yang memang susah dikompromikan. Jadi menurut saya ketimbang terus-menerus menyulut kontroversi di tanah air, ya lebih baik kita menghindar saja. Toh mungkin ada event lain yang bisa dimanfaatkan, yang tidak perlu mengundang Israel misalnya. Dan yang jelas itu satu segi. Segi yang lain, saya melihat misalnya munculnya Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, Zainuddin Amali, saya kok tidak melihatnya sebagai niat tulus untuk memajukan sepak bola Indonesia, tapi sekedar untuk menunggangi perhelatan usia 20 ini
untuk kontestasi pilpres. Ya frankly speakingnya begitu analisisnya. Jadi sepak bola usia 20 ini ibarat gadis cantik yang akan bisa dimanfaatkan untuk membujuk kaum milenial. Sudahlah kita frankly speaking. Karena kalau misalnya tidak ada usia 20, ngapain di tengah kesibukan sebagai Menteri BUMN dan juga mencalonkan diri sebagai presiden, ya, ingin mendongkrak elektabilitas, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI, tambah-tambah kerjaan saja. Tapi karena ada perhelatan ini, ya, wah ini panggung yang luar biasa. Itu poinnya kalau menurut saya, ya. Dan ini saya kira barangkali Yang Maha Kuasa menghindarkan kita dari saling tunggangi, ya, saling tunggang menunggang, menjadi free riders. Jadi di satu sisi mengatakan tidak ada kaitannya sepak bola dengan politik, tapi de facto justru di Indonesia itu dijadikan alat politik saat ini. Sehingga seorang Menteri BUMN, seorang Menteri Olahraga turun tangan untuk menjadi ketua umum lembaga ini. Kalau tidak ada unsur politiknya, tujuan politiknya rasanya nggak mungkin. Kita kan bukan orang bodoh juga untuk menganggap bahwa wah tiba-tiba Erick Thohir terbersit untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Yang ada adalah ini adalah wahana, sarana. Karena sepak bola adalah olahraga yang paling populer di Indonesia dan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun itu adalah wadah atau kesempatan untuk makin mempopulerkan diri di antara generasi milenial, ya, dan generasi YZ, ya, Gen Z juga, Gen Z, ya. Itu soalnya, ya, sobat RH sekalian. Jadi pembatalan ini barangkali jalan tengah, jalan terbaik, walaupun kita tidak bisa menyaksikan sepak bola itu di sini, ya, tetapi paling tidak ya kita bisa nonton lah, ya, masih bisa menonton ketimbang kemudian memunculkan pro dan kontra yang tak jelas. Itu saja sobat RH sekalian. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Jangan lupa ya dengan produk-produk keren cadas dengan model foto modelnya Refli Harun and Family, ya. Itu ada modelnya dan ada harganya. Itu saja sobat RH sekalian, kita akan lihat berita-berita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.